Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam acara Gospel and Prayer. Sebelumnya saya ajak saudara, kita akan memuji satu pujian, yaitu satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Glory, syukur, glory, haleluya, glory, syukur, haleluya, glory, syukur, glory, haleluya, glory, syukur. Lawat umat-Mu, lawat kami, glory. Sikira malama sakarama sikira balaba. Ya Tuhan, ketika kami menengadah ke atas, kiranya curahkan kuasa kasih-Mu, berkat-Mu kepada umat-umat-Mu yang saat ini meratap di seluruh dunia. Mereka mengalami kesakitan, ketakutan, kecemasan karena COVID-19 ini. Banyak pengusaha-pengusaha mereka juga mengalami kesulitan demi kesulitan. Biar melalui Tuhan doa-doa kami, biar melalui firman-Mu, Engkau memulihkan setiap kami Bapa. Mereka yang susah, mereka yang kehilangan, oh mereka yang sudah jatuh Tuhan, mereka yang sudah putus asa dan hilang segala harapannya. Bahkan mereka mungkin sudah kecewa, mereka mulai undur. Kiranya Tuhan, Engkau kembali merangkul mereka, mendekap mereka dalam kasih-Mu, supaya setiap mereka Tuhan boleh menerima kehangatan kasih Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan tahu bahwa ada Tuhan yang mengasihi dan memperhatikan, yang menolong kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan saudara kami yang dalam pergumulan, yang dalam sakit penyakit. Sekiranya Tuhan Engkau mendengar doa mereka dan memberikan pengharapan masa depan kembali.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 139 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sampai di sini dahulu, saudara. Dari sini dikatakan bahwa Tuhan itu mengetahui segala pikiran kita. Ketika kita duduk maupun ketika kita berdiri atau jauh sekalipun, Dia tahu segala pikiran kita. Bahkan Dia bisa membaca segala pikiran umat manusia yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu pikirkanlah pikiran yang baik, yang benar, pikiran yang suci, yang kudus. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi yang membuat kita menjadi takut dan khawatir, yang membuat kita cemas dengan berita-berita dari bumi ini. Tetapi mari kita juga pikirkan perkara yang di atas, bahwa segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan yang di atas surga itu. Saudara, karena apa yang kita pikirkan itu kerap kali menjadi satu rancangan kita. Apa yang kita pikirkan itu keluar dari hati kita, dan kemudian itulah yang akan kita lakukan. Sehingga firman Tuhan juga mengajar kepada kita untuk meluruskan segala pikiran kita, untuk mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Ada sebuah kisah, seorang malaikat datang menjumpai seorang yang sedang berdoa di bawah pohon di atas sebuah tebing. Anak muda ini melihat pemandangan yang begitu asiknya sekali, begitu indah, mempesona. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan berdoa, Tuhan, terima kasih atas pemandangan ini. Tuhan, berilah aku hikmat. Tuhan, tuntunlah aku. Buatlah aku setiap saat bisa menikmati hari-hariku dan sebagainya. Ketika dia amin, dia terkejut. Ada seorang yang berpakaian putih di depan dia. Ternyata adalah malaikat Tuhan. Si orang muda bertanya, siapakah engkau ini? Aku malaikat yang diutus Tuhan kepadamu. Apa yang Tuhan berikan kepadaku? Apa yang mau Tuhan sampaikan kepadaku? Maka malaikat itu mengatakan, apa yang kamu pikirkan itu adalah doa-doamu. Apa yang kamu pikirkan itulah jalan-jalanmu. Apa yang kamu pikirkan itu Tuhan tahu pikirannya. Sehingga hari ini engkau diberkati pikiranmu. Sekarang apa yang kamu pikirkan akan terjadi. Oleh sebab itu berpikirlah yang baik, yang benar, yang suci, yang kudus. Malaikat itu lenyap. Kemudian orang ini berpikir, penglihatan itu sungguh dahsyat. Kalau begitu, dia mulai berpikir, alangkah baiknya kalau tempat ini ada sebuah kursi, ada meja, di mana juga ada makanan dan minuman hangat, karena tempat ini dingin. Ketika dia berpikir itu, muncul di tempat itu meja, kursi, ada makanan, ada minuman hangat. Terus dia minum, dia makan, enak sekali. Kalau bagaimana kalau ada makanan-makanan yang lebih lezat, buah-buahan, juga ada daging ayam. Dia mulai berpikir apa yang dia inginkan. Kemudian muncul, dia terkejut, terpesona. Dia sukacita sekali dia makan, karena dia merasa lapar sekali. Akhirnya dia berpikir lagi, sekarang aku ini kenyang ngantuk.
Alangkah baiknya kalau di sini ada tempat tidur, di mana ada selimut juga. Muncul tempat tidur di situ, ada selimut. Maka dia mulai terkejut. Loh, kok ada semua ini? Sementara dia tidur-tiduran, dia berpikir lagi, jangan-jangan ini mimpi. Maka kemudian jadilah itu mimpi sungguhan. Ternyata dia bangun dan itu jadi mimpi. Itulah saudara, sebenarnya Tuhan telah memberikan kepada kita banyak hal, kepada pemuda ini. Namun pikirannya kemudian menutupnya. Ini cuma mimpi. Jadi apa yang menjadi kenyataan itu berubah menjadi satu mimpi. Sebab itu pikirkanlah pikiran yang benar. Pikiran yang suci, yang kudus datang dari Allah. Jangan berpikir-pikir yang buruk, negatif. Supaya kita ini, saudara, hati kita ini dibersihkan oleh Tuhan. Karena segala pikiran itu datangnya dari hati keluar. Jikalau hati kita ini lurus dan pikiran kita ini lurus, maka jalan hidup kita itu akan lurus. Masa depan kita juga akan lurus. Jika hati kita bengkok, pikiran kita akan bengkok, maka jalan hidup kita juga akan bengkok. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap kami boleh menyadarin bahwa Engkau mengetahui, Engkau mengerti, Engkau tahu segala pikiran kami. Ketika kami duduk, ketika kami tidur, ketika kami dari jauh sekalipun, Tuhan, Engkau bisa melihat pikiran kami semuanya. Oleh karena itu kerap kali Tuhan kami memikirkan hal-hal yang buruk. Mulut kami mungkin memuji Tuhan, tetapi pikiran kami melayang-layang di tempat yang lain. Sehingga Engkau berkata, bangsa ini memuliakan dengan aku dengan mulutnya, dengan bibirnya. Hatinya menjauh karena pikiran kami yang tidak menentu, Tuhan. Banyak orang juga kerap kali memakai kata-kata yang rohani, namun pikiran kami tidak serohani dengan kata-kata kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau tidak pernah menjawab doa kami, walaupun kata-kata kami indah, karena Engkau menjawab apa yang ada di dalam pikiran dan di dalam hati kami, bukan yang keluar dari mulut kami saja. Engkau memberkati setiap saudara kami hari ini, supaya kami semua menjaga pikiran kami, supaya kami belajar untuk menyucikan pikiran kami, mengarahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam tadi Mazmur 139 ayat yang ketiga. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sekali lagi, Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Tuhan tahu segala sesuatunya. Tuhan tidak bisa ditipu dengan perkataan kita. Kerap kali kita ini berdoa, mengeluarkan kata-kata yang indah, yang panjang. Sampai Tuhan berkata, jika engkau berdoa jangan bertele-tele. Karena saudara, kerap kali kita cuma mengandalkan suara kata kita, tetapi kita lupa pikiran kita itu kotor, tidak sama dengan kata-kata kita. Kita lihat satu firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 9 ayat yang keempat. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Yesus tahu pikiran mereka, dan Yesus menegur, mengapa kamu memikirkan hal yang jahat di dalam hatimu? Tuhan bisa membaca pikiran orang. Mungkin orang itu tersenyum angguk-angguk, saudara, tapi pikirannya, kalau saudara mau melihat ayat 1 sampai dengan 3, kita baca dahulu kisahnya. Matius pasal 9. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka,
Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Saudara, lihat ini. Orang Farisi, orang-orang itu tidak mengeluarkan kata-katanya. Tetapi yang jelas, mereka itu ada di dalam hati dan pikirannya berbicara sesuatu. Tuhan tidak melihat setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita saja. Tetapi Tuhan jauh melihat hati dan pikiran kita. Mungkin kata-kata kita benar, tapi hati dan pikiran kita kotor. Tidak mungkin itu benar di hadapan Allah. Karena tidak ada satupun orang yang berdoa di muka bumi ini dengan kata-kata yang salah dan yang kotor. Pasti kata-katanya indah. Namun apakah pikiran dan hati kita seindah kata-kata itu? Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sekarang kembali, bukan mengutarakan doa dengan kata-kata kita saja, tetapi kita membersihkan pikiran dan hati kita. Kita pujikan satu pujian terlebih dahulu. Oh besar, besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui firman Tuhan ini kami lebih disempurnakan, lebih didewasakan, lebih mengetahui dan lebih suci, lebih benar. Karena bukan hanya kata-kata kami, karena seorang penipu pun juga berkata-kata yang manis, namun pikirannya kotor, pikirannya jahat. Kerap kali Tuhan, kami hanya cuma mendengar kata-kata orang, tetapi kami tidak pernah melihat pikiran dan hatinya. Sehingga kami tertipu, kami jatuh, dan kerap kali kami juga memakai hal yang sama untuk menipu seseorang. Tapi tidak seorang pun yang bisa menipu Engkau Tuhan. Oleh karena itu biarlah selidiki hati kami, dan ketahuilah pikiran-pikiran kami Tuhan. Sucikan, kuduskan semuanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita lihat dulu firman Tuhan tadi dalam Mazmur 139 ayat yang keempat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Jadi di sini, sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan-perkataan kita, Tuhan sudah mengetahuinya. Namun kerap kali kita menipu Tuhan, menipu sesama kita dengan kata-kata kita yang indah, saudara. Padahal tanpa mengucapkan kata-kata, sebelum berkata-kata, Tuhan sudah tahu. Karena Tuhan itu ada dan melihat hati dan pikiran kita. Oleh karena itu saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Jangan lagi ketika kita berdoa, kita memuji Tuhan, hanya mengandalkan kata-kata yang indah. Terus kita mengeluarkan kata-kata yang positif, bukan yang salah. Tetapi ingat saudara, antara kata-kata dan pikiran dan hati itu harus sama. Kalau kata-kata kita indah, pikiran kita harus indah. Hati kita harus juga indah. Kalau kata-kata kita kotor, gak mungkin. Kita takut semua mengeluarkan kata-kata kotor. Oleh sebab itu gak mungkin saudara berikan pikiranmu jadi kotor, hatimu kotor. Karena itu diketahui Tuhan. Manusia gak mengetahui, tapi Tuhan mengetahui itu. Kita harus lebih takut Tuhan daripada manusia. Mungkin kita keceplosan ngomong yang salah, tapi hati dan pikiran kita itu benar. Ada satu kisah, saya mendengar seorang yang bersaksi tentang kena sakit COVID-19. Ketika dia kena, saudara, saya memberikan rekaman video untuk mendoakan dia. Saya memberikan kata-kata sesuai firman Tuhan. Saya berikan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Saya bilang sama mereka juga dalam video itu, sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya dokter dan obat, kalau hatimu sedih, engkau stres, pikiranmu kacau, maka obat itu pun tidak akan kelihatan manfaat yang besar. Tetapi kalau hatimu tenang, sukacita, pikiranmu tenang, maka obat yang tepat itu menjadi lebih bermanfaat. Bahkan dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan semangat patah keringkan tulang. Jadi dalam hidup ini harus punya hati yang gembira walaupun di tengah-tengah persoalan. Dan dikatakan semangat kita tidak boleh padam. Dan saya teruskan kembali, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Dia gunung batuku, kota bentengku, tempat perlindunganku, aku tidak akan goyah selamanya. Jadi kalau kita tenang, maka tubuh kita, maka obat pun itu terserap dengan baik. Dari situlah kemudian dia menikmati firman ini dan dia mulai melakukannya. Suatu saat setelah 1 minggu lewat, dia menelpon saya berkata, luar biasa, saya sudah sehat, sembuh Pak. Ya, persoalannya cuma satu. Ketika saya patah semangat, ketika saya mulai sedih, takut, ketakutan, dan situlah penyakit semakin berat. Tapi ketika saya pasrah, ketika saya belajar untuk bersuka cita, belajar untuk tetap semangat dan tenang, di situ saya menemukan kekuatan yang baru. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, dia mulai selalu berpikir hal-hal yang baik, yang benar. Bahwa dia tidak berpikir aku mati, bahaya, obat yang salah, nanti kalau begini. Tapi dia berpikir Tuhanku baik. Dia berpikir bahwa mati hidup di tangan Tuhan. Dengan aku khawatir tidak pernah menambah umurku sasta, malah membuat semakin sulit keadaanku. Dari situ pikirannya kemudian menjadi benar. Dan itulah juga merupakan doa-doa dia. Saya ajak saudara untuk kita tunduk kepala, kita mau berdoa dahulu. Bapa kami dalam surga, apapun yang saat ini kami hadapin, persoalankah, penyakitkah, masalah yang beratkah, jikalau hati kami, pikiran kami semakin kalut, cemas, khawatir, stres, depresi, maka persoalan yang tidak besar menjadi lebih besar daripada yang sebenarnya. Walaupun itu persoalan yang besar, namun jikalau hati dan pikiran kami dikuasai iman, sehingga menjadi pikiran yang benar, sehingga kami boleh Tuhan memakai pikiran kami, memikirkan hal yang baik, yang benar, maka persoalan kami menjadi kecil. Oleh karena itu Tuhan, buatlah supaya setiap kami menyadarin manusia itu
hanya dipengaruhi oleh pikirannya. Supaya setiap orang boleh mengubah hidupnya melalui pikiran dan hatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya setiap masalah, persoalan, tantangan, penyakit apapun juga, ketika pikiran kami menjadi pulih, tenang, segar, hati kami boleh menjadi segar kembali, maka persoalan masalah itu pun juga, penyakit pun tidak mau hinggap pada kami, dan tubuh kami menjadi pulih dan sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Mazmur 139 ayat yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Satu kali lagi kita baca bersama-sama. Selidikilah aku ya Allah. Jadi kita minta Tuhan menyelidiki kita. Menyelidiki apa? Dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Saudara, Tuhan tidak mendengar cuma kata-kata kita, tetapi Dia melihat jauh dari balik kata-kata itu, apa yang ada dipikirkan. Mungkin orang itu kelihatannya, imam-imam itu berkata hebat orang ini, tapi dalam hatinya mengutuki. Demikian juga mungkin ada orang sama kita, dia tersenyum, oh Bapak hebat, Bapak bagus, tapi hati mungkin berbeda. Sehingga ada orang mulai datang kepada saya, dia berkata begini, oh bagus Bapak, khotbahnya bagus, ini bagus, itu bagus. Saya berkata kepada dia, pujian belum tentu membuat aku jatuh. Juga kritikan tidak membuat aku jatuh. Kerap kali tanpa sadar, pujian membuat kita sepertinya naik ke atas. Tapi saya katakan pujian pun tidak membuat aku semakin kuat. Kritikan pun tidak membuat aku semakin mundur. Yang menentukan hidupku bukanlah pujian, bukanlah kritik, namun kekuatan dan firman Allah. Kita baca satu firman yang terakhir, yaitu di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sekali lagi, kita baca bersama-sama. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Mari kita melihat perkara-perkara yang sederhana dahulu. Jangan memikirkan perkara yang tinggi-tinggi. Nanti Tuhan yang akan memberikan kepada kita visi. Ketika kita memikirkan perkara yang tinggi, kita sudah membendung visi Allah dengan cita-cita kita. Ketika kita mulai memikirkan yang tinggi-tinggi, kita membendung kehendak Allah dengan bendungan kehendak kita sendiri. Saudara, untuk merintis hidup, pekerjaan, kerap kali kita terus mencoba yang tinggi. Kita boleh berusaha yang baik, tapi coba pikirkan yang sederhana. Yang penting bagaimana lancar baik dulu. Dari situ Tuhan akan kasih visi. Dan tidak akan, saudara, pikiran kita bisa membendung pikiran Allah. Dan tidak mungkin juga kehendak kita membendung kehendak Allah. Justru kehendak Allah akan masuk di dalam kehendak kita. Ketika kita berpikir yang sederhana, bukan yang tinggi-tinggi. Kerap kali banyak orang berpikir tinggi, menjadi sombong, congkak, ambisi dan serakah. Disitulah kejatuhannya. Bukankah ketika COVID terjadi ini, orang-orang tanpa sadar, yang memikirkan yang tinggi-tinggi, yang mencoba memikirkan yang begitu tinggi sekali, pada saat COVID, mereka tidak tahan, mereka jatuh. Seandainya kalau seseorang itu berpikir yang sederhana,
saya pasti dia akan lepas dari COVID. Sebab itu saudara, kerap kali saya tidak pernah mempunyai target. Teman saya datang kepada saya begini, seorang pendeta yang dulu juga termasuk yang saya bimbing. Pak Fengki, saya mau gabung gerejamu. Saya mau tanya visi misinya, saya ceritakan. Terus targetnya gerejamu apa? Saya bilang, maaf, kalau target kita nggak ada. Loh, aneh orang ini, kata gitu. Memang dia pengusaha pinter saudara, uangnya banyak. Jadi keceplosan ngomong, aneh saya lihat kamu ini, gitu. Aneh gitu. Mana? Sambil setengah mengejek. Orang pelayanan dari target-target. Saya bilang, kalau target itu biasanya bicara tentang jumlah, kuantitas. Tapi saya targetnya tidak ada. Yang saya cuman targetkan itu sebenarnya bukan target, tetapi adalah tujuan dalam hidup saya, yaitu bagaimana menjadi serupa dengan Tuhan, bagaimana menyenangkan Tuhan. Itu bukan target saudara, karena target itu ada sesuatu yang ditentukan oleh seorang atasan, harus mencapai seperti ini mencapai lagi seperti ini. Tetapi saudara, lain. Kalau target saudara adalah untuk cari jiwa, oke. Target saudara adalah umur sekian, saudara jadi pendeta, oke. Tetapi kalau targetnya saudara untuk supaya berjumpa dengan Tuhan, saya kira itu bukan target. Tetapi itulah tujuan hidup kita. Itulah yang harus kita renungkan. Sehingga dia diam saja saudara, dan akhirnya dia tidak gabung dengan saya. Karena dia pikir ini terlalu sederhana, gerejanya tidak akan pernah maju. Tetapi saudara, Tuhan bisa rubah semuanya. Sampai hari ini kita tetap survive. Karena pikirkan yang sederhana, sehingga kuasa, hikmat Allah, kehendak Allah, pikiran Tuhan itu tidak terbendung dengan pikiran kita. Justru dia masuk di dalam kehidupan saya. Mari kita pujikan satu pujian. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Satu kali lagi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati firman-Mu, mengurapi setiap kami, menjauhkan kami dari pikiran-pikiran yang salah, yang jahat, tapi memberikan kepada kami pengertian, sehingga pikiran kami, hati kami menjadi pikiran yang benar. Karena pikiran kami adalah doa kami. Karena Engkau Tuhan tidak melihat kata-kata kami yang indah, tetapi Engkau melihat pikiran kami dan hati kami. Mari saudara yang kasih, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Ketika Tuhan memberkati kita, tidak satu pun yang bisa menghalanginya. Kerap kali kita yang tidak tahan uji menjadi sombong, sibuk, dan kikir. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat,
Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.